Segala puji syukur Tuhan hanya kepadamu. Ini hidup kami Tuhan, kami serahkan di dalam tangan-Mu. Pada hari ini Tuhan, kami mau belajar lagi firman-Mu Tuhan. Kau berkati kami Tuhan, bahkan orang yang mendengarkan firman-Mu Tuhan, biarlah firman-Mu Tuhan menjadi rema bagi kehidupan kami, menjadi teladan bagi hidup kami, menjadi kekuatan baru dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini hidup kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita belajar lagi kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Filipi pasal 2 ayatnya ke-5 sampai 12. Saya akan bacakan bersama kita. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini tema kita yaitu hidup seperti Kristus yang rendah hati. Tema kita yaitu hidup seperti Kristus yang rendah hati dan taat kepada Allah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang sangat indah, terambil dari Filipi pasalnya kedua ayat 5 sampai 12. Kita hidup di masa di mana banyak orang berlomba-lomba mencari pengakuan dan kehormatan Bapak Ibu. Kita ingin dikenal, ingin dihargai, bahkan kadang ingin lebih tinggi dari orang lain. Tetapi Yesus Tuhan yang kita sembah itu justru menunjukkan jalan yang berbeda Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ia bukan naik untuk dilihat orang, ia bukan naik untuk dilihat dan dipuji orang, tetapi ia turun untuk melayani Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, Rasul Paulus menulis surat ini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Bisa kita lihat kita bisa baca dari Filipi pasal 2 ayat 5 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Artinya, hidup kita sebagai orang percaya seharusnya mencerminkan pola pikir dan hati Kristus Bapak Ibu. Hari ini kita akan belajar 3 hal penting dari teladan Kristus, yaitu yang pertama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Kristus mengosongkan dirinya. Bisa kita lihat dari ayatnya yang ke-6 sampai ke-7. Saya akan bacakan lagi. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus itu adalah Allah sejati. Ia berkuasa, mulia, disembah oleh malaikat. Namun ia tidak mempertahankan hak keilahiannya. Ia mengosongkan dirinya menjadi manusia, bahkan mengambil rupa seorang hamba. Seorang hamba, Bapak Ibu pasti Bapak Ibu sudah tahu. Ini adalah puncak dari kerendahan hati Bapak Ibu. Bayangkan Bapak Ibu, seorang presiden yang rela turun ke pasar membersihkan jalan
dan melayani rakyat tanpa kamera, tanpa ingin terkenal. Itulah gambaran kecil dari apa yang Yesus lakukan bagi kita, Bapak Ibu. Kalau kita melihat presiden membersihkan jalan, melayani rakyatnya tanpa ingin terkenal, itulah gambaran kecil dari apa yang Yesus lakukan bagi kita, Bapak Ibu. Jadi sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk mengosongkan diri dari kesombongan, ego, dan keinginan untuk selalu di atas. Kerendahan hati bukan berarti kita lemah. Justru disitulah kekuatan sejati seorang anak Tuhan, Bapak Ibu. Yang kedua, Kristus taat sampai mati. Bisa kita baca dari ayat yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus bukan hanya rendah hati tetapi juga taat. Ia taat bukan setengah-setengah, bukan hanya sekedar taat saja. Tidak, Bapak Ibu, tetapi sepenuhnya. Bahkan ketika ketaatan itu membawanya ke salib, Yesus mati di kayu salib, Bapak Ibu. Yesus taat sampai mati di kayu salib. Yesus tidak mencari kehendaknya sendiri, Bapak Ibu, tetapi melainkan kehendak Bapa di surga. Jadi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat ada seorang anak muda yang bekerja dengan setia, walau bosnya tidak melihat. Ketika ditanya, mengapa kamu tetap jujur padahal tidak ada yang mengawasi? Yang menjawab, karena Tuhan selalu melihat saya. Inilah semangat yang sama dengan Yesus. Taat bukan karena dilihat manusia, tetapi karena kasih kepada Allah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita taat. Mari kita, karena kasihnya kita akan taat, Bapak Ibu. Bukan karena untuk dilihat orang baru kita taat. Bukan karena kita dipuji-puji orang baru kita taat. Bukan, Bapak Ibu, tetapi karena kasih Tuhan, karena kasih Allah kepada kita. Jadi Bapak Ibu, di masa kini kita juga diuji dalam hal ketaatan. Apakah kita taat hanya saat dilihat? Apakah kita tetap setia dalam pelayanan, dalam doa, dalam kasih meski tidak ada yang memuji? Apakah kita tetap setia dalam hal itu, Bapak Ibu? Setia dalam melayani, berdoa, dalam kasih, meski tidak dapat dipuji orang, Bapak Ibu. Jadi taat itu tidak selalu mudah, tapi di sana kasih sejati dibuktikan, Bapak Ibu. Yang ketiga, kalau kita lihat lagi pun yang ketiga ya Bapak Ibu, Kristus dimuliakan oleh Bapa. Kalau kita baca ayat yang ke-9 sampai 11, saya akan bacakan lagi bagi kita. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Kerendahan hati dan ketaatan Yesus tidak berakar di salib saja. Allah meninggikan dia, Bapak Ibu. Allah meninggikan dia. Semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi dan di bawah bumi akan bertekuk lutut dan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Bapak Ibu. Jadi seperti biji yang harus mati dulu di tanah agar bisa tumbuh dan berbuah, demikian juga Yesus. Ia rela mati, tetapi karena itu ia dimuliakan, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, jangan takut untuk rendah hati dan taat. Dunia mungkin tidak menghargai, tetapi Tuhan melihat dan akan meninggikan kita pada waktunya. Kemuliaan sejati bukan datang dari manusia, bukan datang dari
tetangga sebelah, bukan datang dari keluarga, bukan datang dari pasangan hidupmu, bukan datang dari omongan orang, bukan datang dari bosmu, bukan datang dari segala hal-hal, tetapi Bapak Ibu, kemuliaan sejati datang dari Allah. Jadi Bapak Ibu, mari rendahkan hatimu di tengah dunia yang mementingkan diri sendiri itu Bapak Ibu. Hendaklah kamu menaruh pikiran dan perasaan terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi Bapak Ibu, bagaimana dengan aplikasinya dalam kehidupan kita sehari-hari? Jadi aplikasinya dalam kehidupan kita saudara Bapak Ibu, yang pertama, rendahkanlah hati di tengah dunia yang mementingkan diri sendiri. Kalau kita baca lagi di ayatnya kelima, hendaklah kamu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, di zaman masa kini Bapak Ibu, di zaman media sosial yang banyak ini, banyak orang berlomba-lomba untuk melihat, untuk terlihat lebih hebat dan lebih dihormati. Namun Bapak Ibu, Kristus mengajarkan sebaliknya, rendahkanlah hatimu. Rendah hatilah. Rendah hati adalah kekuatan, bukan kelemahan Bapak Ibu. Jadi mari kita jangan mencari pengakuan lewat status, lewat prestasi atau popularitas. Belajarlah menghargai orang lain tanpa merasa paling benar. Dalam keluarga, sekolah, pelayanan, tempatkanlah kepentingan orang lain lebih dahulu daripada kepentingan sendiri Bapak Ibu. Jadi mari kita memiliki prinsip kerendahan hati, membuka pintu kasih dan kesatuan, dan sedangkan kesombongan itu akan menutupnya Bapak Ibu. Janganlah kita sombong Bapak Ibu. Jadi yang kedua, taat kepada Tuhan walaupun tidak mudah. Kalau kita baca ayatnya ke-8 Bapak Ibu, dikatakan di sini, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kita baca dari ayatnya ke-8 Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, di era serba cepat ini, banyak orang yang ingin hasil instan, bahkan dalam iman Bapak Ibu. Tetapi Yesus mengajarkan kepada kita ketaatan yang setia sampai akhir, meski harus melalui penderitaan. Bapak Ibu, kalau kita melihat diri kita, banyak penderitaan yang kita rasakan. Penderitaan apa? Penderitaan mungkin kita mengalami ekonomi kita sulit, mungkin hidup kita, biaya sekolah anak, bahkan biaya makan sehari-hari pun kita akan mengalami penderitaan seperti itu Bapak Ibu. Tetapi dalam hal ini, mari terus kita taat kepada Tuhan Bapak Ibu. Mari kita terus taat sampai akhir Bapak Ibu. Walaupun banyak godaan, banyak curang, tetapi mari kita setia taat melayani Tuhan. Walaupun Bapak Ibu, godaan yang banyak, bahkan tidak mudah kita lewati Bapak Ibu. Jadi ketaatan sejati diuji bukan ketika keadaan mudah Bapak Ibu, tetapi saat kita harus memilih antara kehendak diri atau kehendak Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu, percaya bahwa kerendahan hati dan ketaatan membawa kemuliaan. Kalau kita baca ayatnya ke-9 Bapak Ibu, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Dunia masa kini Bapak Ibu, dunia sering menganggap orang yang rendah hati dan taat sebagai orang yang tidak maju.
Namun firman Tuhan berkata, Allah sendiri yang meninggikan orang yang rendah hati dan taat. Allah sendiri Bapak Ibu yang akan meninggikan kita Bapak Ibu, bila mana kita merendahkan hati kita. Jadi Bapak Ibu, marilah kita taat sampai akhir. Milikilah hidup yang taat. Demikian saja firman Tuhan hari ini. Marilah kita melakukan firman ini dan menjadi rema bagi kehidupan kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini kembali belajar tentang firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah hidup kami senantiasa memiliki kerendahan hati, taat akan firman Tuhan. Biarlah hidup kami terus melayani walaupun itu tidak mudah, tetapi kami akan percaya Tuhan, Engkau telah tahu apa yang kami lakukan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji namamu. Haleluya, amin.